Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Prakoso, NIM D400180035, kelas B, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar praktikum mesin listrik tentang motor asinkron. Motor asinkron atau motor induksi adalah sebuah motor listrik yang bekerja dengan arus bolak-balik yang dikenal sebagai motor asinkron. Motor ini terutama bekerja pada arus induksi di dalam rotor dari medan magnet putar stator. Pada desain motor ini, pergerakan rotor tidak dapat disinkronkan melalui medan stator yang bergerak. Selanjutnya komponen dari motor asinkron yang pertama itu ada rotor. Rotor adalah bagian yang berputar dari sebuah motor. Rotor dapat berputar dengan dua sumber energi, yaitu energi mekanik dengan putaran dari alat yang terhubung dengan rotor tersebut dan dengan energi listrik, motor yang telah diberikan arus listrik. Untuk gambarnya ada di sebelah kanan ini. Dan yang kedua itu ada stator. Stator terdiri dari lilitan atau kumparan yang memberikan efek magnet kepada rotor tadi sehingga rotor dapat berputar. Untuk gambar dari stator ada di sini sebelah kanan. Selanjutnya prinsip kerja dari motor asinkron yaitu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana rotor pada motor ini tidak mendapatkan daya listrik melalui konduksi seperti pada motor DC. Motor ini tidak memiliki perangkat eksternal untuk menstimulasi rotor di dalam motor. Dengan demikian kecepatan rotor terutama bergantung pada induksi magnet yang tidak stabil. Medan elektromagnetik yang bervariasi dapat menyebabkan rotor berputar pada kecepatan yang lebih rendah daripada medan magnet stator. Ketika kecepatan rotor dan juga kecepatan medan magnet dalam stator bervariasi, maka motor ini disebut motor asinkron. Variasi dalam kecepatan bisa disebut dengan slip. Selanjutnya starting motor asinkron. Saat motor induksi di start secara langsung, arus awal motor besarnya antara 500% sampai dengan 700% dari arus nominal. Ini akan menyebabkan rugi tegangan yang besar pada pasokan tegangan listrik. Untuk motor daya kecil sampai 5 kW, arus starting tidak berpengaruh besar terhadap rugi tegangan. Pada motor dengan daya di atas 30 kW sampai dengan 100 kW akan menyebabkan rugi tegangan yang besar dan menurunkan kualitas listrik dan pengaruhnya pada penerangan yang berkedip. Ada beberapa cara teknik starting, diantaranya ada DOL, Direct Online. Starter merupakan starting langsung. Motor yang akan dijalankan langsung di switch on ke sumber tegangan jala-jala sesuai dengan besar tegangan nominal motor. Kemudian ada start delta. Jenis starter ini mengurangi lonjakan arus dan torsi pada saat start. Tersusun atas 3 buah kontaktor, yaitu main kontaktor, start kontaktor, dan delta kontaktor. Timer untuk pengalihan dari start ke delta, serta sebuah overload relay. Kemudian yang ketiga itu ada soft starting elektronik. Soft starting elektronik adalah sebuah cara penurunan tegangan starting dari motor induksi. Soft starting terdiri dari komponen thyristor untuk mengontrol arus yang masuk ke motor, sehingga tegangan akan masuk secara bertahap dan akhirnya sampai tegangan penuh. Selanjutnya torsi motor asinkron. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa ketika motor mulai menyala atau di start, ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan torsi yang rendah atau disebut pull up torque. Kemudian mencapai 80% kecepatan penuh, torsi berada pada tingkat tertinggi atau pull out torque dan arus mulai turun. Kemudian pada kecepatan penuh atau kecepatan sinkron, arus torsi dan stator turun ke nol. Kemudian daya motor asinkron. Di sini kita dapat mengidentifikasi dan menghitung 3 hal penting dari motor asinkron berdasarkan diagram aliran daya, yaitu efisiensi, daya, dan torsi dari motor
asinkron. Efisiensi dari definisinya, efisiensi merupakan rasio dari daya output dengan daya input. Dirumuskan dalam persamaan seperti berikut ini. Efisiensi sama dengan PL per PE. Rugi-rugi I pangkat 2R pada rotor. Rugi-rugi I pangkat 2R pada rotor atau PJR berhubungan dengan daya input rotor PR dan digambarkan melalui persamaan berikut. PJR sama dengan SPR. Daya mekanik PM yang dihasilkan oleh motor sama dengan daya yang dikirim pada rotor dikurangi rugi-rugi pada motornya. Untuk rumusnya sama dengan PM sama dengan I kurang S kali PR. Kemudian torsi motor. Torsi dihasilkan oleh motor pada semua atau beberapa pun kecepatan motornya dengan persamaan TM sama dengan 9,55 PR per NS. Selanjutnya di sini ada rangkaian motor asinkron. Di sini terdapat sumber, kemudian ke R1, ke X1, kemudian masuk ke stator. Setelah itu menuju ke rotor dan nanti di sini ada outputannya. Di sini ada rangkaian pada MATLAB Simulink. Jadi ini adalah file Simulink. Di sini terdapat sumber. Di sini kita menggunakan 380. Kemudian di sini terdapat motor asinkron. Di sini dapat R eksternal. Di sini ada torsi yang disetting 5. Kemudian di sini ada speed, torsi, arus, dan tegangan. Untuk hasil coba dari MATLAB Simulink tadi didapatkan hasil yang ada seperti di tabel ini. Jadi di sini ada sumber yang digunakan itu ada 380 volt. Kemudian di sini torsinya menggunakan 5 Nm. Kemudian di sini terdapat R eksternal yang berubah-ubah. Jadi pada simulasi tadi yang akan diubah itu adalah R eksternalnya. Di sini ada 0, 36, 66, 96, 126 dan 156. Dan untuk yang lainnya tidak dirubah, jadi yang dirubah itu hanya R eksternalnya. Dan nanti akan didapatkan hasil berupa kecepatan, arus, PA, PB, Pin, cos, dan Pout yang didapatkan menggunakan rumus 2pi kali kecepatan kali torsi per 60. Kemudian di sini ada perbandingan tegangan terhadap kecepatan. Jadi nilai tegangan tadi terhadap kecepatan itu berbanding terbalik. Semakin kecil nilai tegangannya, maka semakin besar kecepatan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilai tegangan, maka kecepatan yang dihasilkan semakin kecil. Jadi seperti ada pada grafik ini, ketika R eksternalnya 156, maka kecepatannya kecil 200, dan semakin lama kelamaan R eksternalnya ini semakin turun sedangkan kecepatannya terus naik. Selanjutnya ini perbandingan kecepatan terhadap keluaran atau outputnya. Nilai kecepatan terhadap keluaran berbanding lurus, yaitu semakin kecil nilai kecepatan maka semakin kecil juga keluaran yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin besar nilai kecepatan maka keluaran yang dihasilkan semakin besar. Jadi seperti yang ada di sini, jika kecepatan 160, Pout-nya keluarannya ada di sekitaran 100, dan semakin naik kecepatannya, Pout-nya juga semakin naik. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Ya, jadi di sini ada simulasi dari Simulink-nya. Di sini terdapat sumber yang telah disetting 380 dengan frekuensinya 50. Kemudian di sini terdapat torsi sebesar 5. Di sini terdapat motor asinkron dan di sini dapat R eksternalnya yang nanti akan dirubah-rubah. Jadi di sini yang pertama kita akan mencoba sesuai dengan yang ada di tabel tadi menggunakan 36 ohm. Jadi
Untuk hasil yang didapatkan itu untuk kecepatannya itu ada 1150, torsinya 5,6 dan arusnya 19,53. Di sini terdapat PA juga, PA dan PB. Dan kemudian kita akan mencoba menggunakan angka yang nilai yang lain, yaitu 66. Kita run. Ya, di sini terdapat perubahan pada bagian speednya. Karena nilai eksternal ini tadi bertambah, maka speed yang dihasilkan itu semakin kecil. Jadi semakin besar. Ketika R eksternalnya semakin besar, maka speed yang dihasilkan semakin rendah. Dan jika R eksternal ini tadi nilainya semakin kecil, maka speed yang dihasilkan akan semakin besar. Seperti yang tadi nilai 36 dan 66. Nilai R eksternal 66, speednya menurun. Sedangkan ketika yang pertama tadi 36 semakin kecil, nilainya kecil, maka speednya tinggi, mendapatkan 1000-an tadi. Sedangkan yang sekarang ada 800-an. Untuk arusnya ini cenderung stabil, yaitu di sekitaran 19. Kita coba lagi untuk R eksternalnya. Kita coba sesuai dengan yang ada di tabel tadi, 96. Kita coba run. Ya. Karena R eksternal tadi semakin besar, maka speed yang dihasilkan akan semakin kecil. Seperti tadi yang 800 sekarang menurun menjadi 600-an. Dan sedangkan untuk hasil outputannya berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi ketika speednya ini semakin tinggi, maka outputan yang dihasilkan itu semakin tinggi. Sedangkan jika speednya semakin rendah, maka outputannya juga akan ikut semakin rendah. Berbeda dengan perbandingan dari eksternal dengan speed tadi, berbanding terbalik. Ya, dan untuk arusnya juga masih cenderung stabil, masih di sekitaran 19. Untuk arusnya seperti ini. Jadi di sini ada daftar pustaka dari sumber-sumber materi yang didapatkan tadi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.